Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perdana hadir Serdadu ID dengan program yang sangat menarik, yaitu Sapa, Suara Pemuda Nusantara. Tentunya dengan para narasumber yang edukatif, resolutif, dan transformatif. Oke, langsung aja di sini telah hadir 3 narasumber. Ada Bapak Susanto Budi Raharjo. Beliau merupakan Badiklat PDIP Yogyakarta. Halo Bapak, bagaimana kabar Pak? Baik, sehat-sehat selalu. 2023 lebih baik? Harus. Oke Pak, pertama saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada PDIP yang ke-50 ya Pak. 50 tahun. Oke, semoga PDIP ke depan semakin jaya dan sukses selalu. Kemudian di sini ada Bapak Dr. Andes Aulia Reza Bastian M. Hum. Kebetulan beliau merupakan Ketua Bapilu DPW Partai Nasdem DI. Halo Bapak. Halo Mbak. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Dan yang terakhir di sini ada perwakilan dari Suara Mahasiswa ya. Ada Bang Bedi. Beliau merupakan koordinator wilayah FL2M Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya. Gimana kabar Bang? Puji Tuhan sehat. Oke, puji Tuhan. Luar biasa. Nah, teman-teman, tema yang akan kita bahas pada malam hari ini, pada podcast kali ini adalah proporsional sistem pemilu tertutup atau terbuka pada 2024 nanti. Nah, Indonesia akhir-akhir ini memang sedang digembarkan dengan wacana sistem proporsional pemilu tersebut ya. Nah, langsung aja kita dengerin nih tanggapan-tanggapan dari para narasumber kita pada malam hari ini. Mungkin bisa dimulai dari Bapak Susanto. Gimana Pak? Kok dari PDIP sendiri kan sangat menyupport penuh dengan sistem pemilu tertutup ini? Ya, terima kasih Feni ya. Teman-teman sekalian, tema ini sangat menarik terkait sistem pemilu ya. Dan memang sistem pemilu itu selalu diperbincangkan di setiap periode pemilu gitu. Dulu sejak tahun mulai 99, 2004, 2009 hingga hari ini di menjelang tahun 2024. Iya, betul. Nah, PD Perjuangan sebenarnya sudah sejak dulu kita mengusung sistem pemilu dengan proporsional tertutup ya, sejak tahun 2004, kemudian 2009 yang kemudian itu sejarahnya kan diuji materi di MK yang kemudian menjadi sistem proporsional terbuka sampai hari ini. Dan kami memahami bahwa ini menguat kembali wacana ini karena ada beberapa warga negara kita yang juga mengajukan judicial review terhadap undang-undang pemilu terkait sistem proporsional terbuka untuk diajukan menjadi proporsional tertutup. Nah, PD Perjuangan sih relatif kita pada posisi pasif dalam artian ya memang bukan secara struktural kelembagaan partai yang mengajukan itu, tetapi itu orang per orang warga negara yang tentunya istilahnya kita satu pemahaman, walaupun itu nanti terserah Mahkamah Konstitusi yang akan memutuskan. Nah, perdebatan di luar juga banyak terjadi, nanti kita bisa sambil diskusi. Intinya bahwa kita memahami sistem pemilu ini ya ada proses reflektif gitu ya, bahwa dulu kita pernah menggunakan sistem proporsional tertutup, kemudian dianggap kurang demokratis, kemudian berubah menjadi proporsional terbuka, tetapi juga proporsional terbuka juga punya efek yang sangat menurut kami tidak baik di masyarakat dan juga di partai politik sendiri, karena pada prinsipnya peserta pemilu itu adalah partai politik, sedangkan ketika menggunakan sistem proporsional terbuka maka pertarungannya ada sangat liberal sekali, sangat individualis sekali. Pertarungan tidak menjadi antar partai politik tetapi sesama caleg di satu partai politik itu sendiri, bahkan kanibal begitu. Nah, ini yang menurut kajian-kajian di internal partai kami punya gagasan kembali
untuk proporsional tertutup. Tetapi di ruang kami di partai kan merubah aturan tentunya melalui perubahan undang-undang. Tetapi hari ini kan tidak ada perubahan undang-undang, tetapi kemudian menguat karena ada gagasan atau ada pihak-pihak warga negara yang mengajukan judicial review. Nah, putusannya seperti apa kita tunggu aja nanti putusan. Oke, Pak. Tadi kan Bapak menjelaskan bahwasanya ada efek kurang baik ya, tidak baik di masyarakat. Contohnya itu seperti apa, Pak? Ya, karena caleg terpilihnya salah satu ya, caleg terpilihnya itu adalah suara terbanyak. Maka ketika satu mencalonkan kadernya atau anggotanya untuk menjadi calon legislatif, maka yang dipilih yang kemudian dianggap akan mampu memperoleh suara terbesar. Nah, ini salah satu efeknya yang buruk adalah nasib aktivis-aktivis partai yang sudah berjibaku, yang tidak mempunyai popularitas, tapi dia mempunyai kapabilitas, dia mempunyai kompetensi. Ketika ditarungkan di lapangan secara liberal, maka akan kalah dengan para pemilik modal atau dana kampanye yang besar dan juga yang populer seperti artis dan sebagainya. Kami mengalami hal itulah. Itu salah satunya itu. Dan di masyarakat juga money politiknya sangat tinggi sekali. Saya tidak menyalahkan di masyarakat, tetapi ini sesuatu hal yang seperti lingkaran setan dengan sistem ini, sehingga secara sistemik itu terbangun situasi seperti itu, sehingga money politik itu menjadi besar-besaran dan saya sangat mengalami hal itu di lapangan begitu. Mungkin teman-teman dari Nasdem juga mengalami lah itu, dan di partai-partai lain tentunya. Seperti itu. Ya baik. Lalu bagaimana tanggapan Bang Reza sendiri jika MK mengabulkan sistem proporsional pemilu tertutup ini, Bang? Gimana tanggapannya? Ya, pertama sama tadi ya, kalau tema ini berpolemik ya, tetapi kalau tema ini menarik enggak juga saya pikir. Kenapa? Karena satu, kalau kita bicara de jure dan de facto hari ini ya hari ini sistemnya masih terbuka, ya kan? Kemudian juga keputusan MK belum keluar. Namun ya ini sudah menjadi polemik gitu kan. Ya karena memang mungkin bangsa kita suka yang berpolemik begini. Nah, lalu kalau saya sebagai orang daerah ya, saya bukan di DPW, saya di DPW. Ya tentu kita tegak lurus lah dengan apa yang sudah terjadi di pusat. Jadi kalau Nasdem itu satu terhadap ini kan menolak ya. Kita termasuk 8 fraksi atau 8 partai yang sudah menyatakan bahwa menolak sistem tertutup. Tentu dengan turunan-turunannya, salah satunya bahwa ini bisa membuat sistem demokrasi kita setback dan lain sebagainya. Ya walaupun apa yang disampaikan Mas Santo ya, Mas Budi tadi, ya memang ini polemik yang terjadi. Hanya saja karena memang sudah terlanjur ketua KPU kita ada dalam forum yang resmi mengungkapkan itu, ini kan jadi apa istilahnya, jadi polemik. Ya kita tunggu saja tanggal 17 gitu. Ya kan selesai. Artinya kalau Nasdem di DIY ya siap, apapun keputusan pusat kita tegak lurus. Artinya ya memang kita sepakat dengan keputusan itu. Namun ya saya belum bisa menjawab bagaimana kalau itu terjadi nanti, ya saya akan menjawab pertanyaannya Mbak Vina nanti setelah tanggal 17. Oke, baik Pak. Lalu tanggapan dari perwakilan mahasiswa nih gimana? Ya baik, terima kasih Ibu moderator ya Mbak Feni. Jadi kalau kami dari mahasiswa tentunya sebagai pemilih milenial ya tentu dilematis tentunya. Yang pertama terkait dengan partai-partai sendiri sudah menyatakan sikap dari bakal calon dan juga sebagai teknis-teknis tertentu untuk memenangkan tokoh terpentingnya. Nah, ditimbul lagi terkait dengan pengantar dari Pak Budi dan juga Pak Oli terkait dengan pemilih ini tertutup atau terbuka. Tentunya ini kami memilih agar supaya siapapun calon yang akan diusungkannya itu, alangkah lebih baiknya itu dari masyarakat, biarlah mereka beryuforia dengan caleg yang akan dipilihnya. Jadi di sisi lain juga bukan lain sebagai kemunduran atau pengkhianatan terhadap reformasi, ini akan berujung kepada jilat menjilat dan sogok menyogok di antara elit politik tentunya. Nah, karena apa seperti ini? Karena mereka akan memilih nomor urut teratas. Kan kita melihat kalau misalnya pemilih tertutup ini kan hanya coblos partainya saja. Nah, pasti misalnya si A, dia akan mendekati secara teknis untuk mendapatkan nomor urut teratas.
Nah ini tentu sebagai ambigu untuk para pemilih. Di sisi lain juga, apalagi semua daerah belum teredukasi dengan hal-hal seperti bagaimana langkah-langkah dan mekanisme pemilihan umum dari 2004, 2009, 2014 dan hingga sekarang. Nah maka dari itu saya tidak memihak siapa-siapa, akan tetapi lebih baik ini sistem terbuka saja supaya siapapun yang akan diusungnya itu biar masyarakat yang memilihnya. Toh sudah terbuka saja, kadang-kadang masyarakat yang diwakilkannya juga tidak menyampaikan aspirasinya. Nah itu juga semakin dilema seperti itu, apalagi tertutup. Nah itu menjadi tanda tanya besar. Kalau misalnya kita hanya berorientasi ke MK, saya rasa contoh, saya buat analisis seperti ini. Apabila MK itu mengiyakan atau mengaminkan terkait dengan ini, itu sudah pasti akan terjadi yang pertama, yang tadi saya katakan, sogok menyogok di antar elit politik. Itu akan sangat transparan ketika kita melihat itu. Makanya dari itu, tolonglah kalau semisalnya para penguasa ini lebih inovasi terkait dengan bagaimana menuntun sistem pemilu ini agar tidak menjadi kemunduran di masa depan dan juga masa lalu. Artinya kita jangan kembali flashback ke belakang seperti yang dikatakan tadi Pak Oli, seperti itu. Ya itu dari saya sih. Oke, baik. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri, Nasdem itu sudah konsisten untuk menolak sistem mekanisme ini ya, pemilihan tertutup ini. Nah, apalagi Nasdem sendiri itu mengajukan secara terang-terangan untuk menjadi pihak terkait ke MK. Lalu, tanggapan Bapak sendiri melihat orang-orang atau beberapa mungkin partai gitu ya yang dengan sengaja ingin mengembalikan sistem tertutup ini bagaimana? Ya, mungkin yang mendukung yang mendukung kan betul. punya argumentasi sendiri. Namun kalau Partai Nasdem tadi sudah betul, kita memang konsisten untuk ikut menolak dan kita juga menjadi sudah mendeklarasikan diri sebagai pihak yang terkait ya. Iya, betul. Lalu tadi dari suara masyarakat lah, saya anggap Mas Benny ya, keinginannya ya sama dengan sebenarnya dengan Partai Nasdem, bahwa kita sudah pernah mencoba lah yang tertutup ya sejak tahun 55 sampai awal reformasi ya tahun 99 itu sudah sistem tertutup. Nah kemudian juga MK juga pernah menolak dengan sistem tertutup ya beberapa tahun yang lalu itu pemilu ini ya, ini kan dicoba lagi di sana. Tapi ya apapun itu, kalau kita di daerah ini kan tidak terlalu istilahnya itu, karena memang itu di DPP kalau kita hanya mengikuti sampai hari ini, bahwa kita ya memang Partai Nasdem termasuk yang tidak setuju dengan sistem tertutup. Alasannya seperti apa tadi sudah dikemukakan. Memang yang paling penting itu dia tidak setback ke belakang. Ya kalau kita mau bicara sistem pemilu yang maju ke depan ya seperti yang pernah diungkapkan Ketua DPP kami, ayo kita coba sistem yang lain, jangan yang pernah kita coba kita ulangi lagi, itu kan setback. Betul. Jadi apakah besok sistem distrik, ya kita coba buka gagasan, ide-ide tentang sistem pemilu. Tapi ya kalau ini ya kami tetap menganggap bahwa kalau ini nanti keputusannya tertutup, ini berarti akan terjadi setback terhadap demokrasi kita. Dan di sini kalau soal politik uang dan lain sebagainya memang tidak ada jaminan ya antara terbuka dan tertutup. Kalau terbuka mungkin lebih terbuka kelihatan, tapi kalau tertutup mungkin ya sistem suap menyuap, sogok menyogok juga akan terjadi di elit politik. Iya, betul sekali. Tapi beginilah, terkait sogok menyogok ini jangan sampai jadi semacam persepsi ya. Iya, betul. Partai politik itu juga tidak akan berani mempertaruhkan diri untuk kemudian secara gamblangnya kemudian menempatkan kader-kader yang tidak berkualitas, tidak proper hanya karena sogok menyogok itu pasti akan dihukum oleh masyarakat. Karena ketika menggunakan sistem proporsional tertutup, maka yang bertarung adalah partai politik melawan partai politik peserta pemilu. Jadi tetap ada hukuman dari masyarakat. Jadi kalau kemudian satu partai katakanlah kemudian menempatkan asal orang yang kemudian diindikasikan menyogok tadi, pasti masyarakat menghukum dia dengan tidak memperoleh kursi. Jadi jangan juga dianggap kemudian nomor urut 1 juga pasti dapat kursi jadi DPRD, DPR RI. Tapi kalau partainya sendiri nggak dapat kursi ya pasti nggak dapat kursi. Yang bersangkutan nyogok percuma juga, itu yang pertama. Artinya saya ingin mengatakan bahwa partai politik itu
tidak akan mengorbankan diri untuk kemudian melakukan hal-hal yang buruk yang kemudian ini menjadi track record di masyarakat agar pada pemilu besok ini kemudian akan dinilai oleh masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bukan setback, tapi meluruskan kembali terhadap konstitusi kita bahwa di dalam Undang-Undang Dasar sudah jelas bahwa peserta pemilihan umum itu bukan perorangan, tetapi pemilu anggota DPR dan DPRD ya itu bukan perorangan tapi partai politik. Maka kedaulatan partai politik juga harus diberi ruang yang cukup gitu. Sehingga dengan proporsional tertutup ini maka kedaulatan partai politik menjadi mendapatkan ruang. Dan satu lagi yang kelebihan dari sistem proporsional tertutup yaitu afirmatif actionnya akan semakin jelas. Saya dulu tahun 2012 katakanlah pasca putusan MK itu selalu berdebat dengan teman-teman aktivis perempuan. Teman-teman aktivis perempuan selalu minta afirmatif action 30% kuota di lembaga legislatif. Tapi dengan sistem proporsional terbuka saya jamin itu akan sangat sulit sekali diwujudkan. Tapi dengan sistem proporsional tertutup, dengan sistem pencalekan yang 1, 2, 3 harus ada kader perempuan, caleg perempuan, maka menjadi ruang itu menjadi sangat terbuka sekali. Karena katakanlah PD Perjuangan dapat 3 kursi di satu daerah pemilihan. Nomor urut 3 itu perempuan ya kemungkinan besar kalau partainya tidak melakukan hal-hal yang negatif dapat 3. Nah, perempuan pasti akan terakomodir. Tapi kalau sekarang nomor urut 1 jadi percuma saja perempuan itu minta di nomor urut 1, 2, 3 itu harus ada calegnya, tapi begitu dilempar ke masyarakat terbuka, maka yang terjadi adalah orang yang punya dana, yang populer dan sebagainya, dan ya kita tahu lah aktivis-aktivis partai pasti akan lebih lemah lah dibandingkan. Walaupun juga PD Perjuangan perlu dicatat juga buat teman-teman juga, kita sangat siap di berbagai sistem pemilu, bukan berarti kita walaupun kita mendukung proporsional tertutup tetapi kemudian tidak dengan terbuka, kita tidak siap. Kita sangat siap di semua sistem, kita sangat siap, dan itu sudah terbukti. Kita sudah pernah menang 2 kali juga dengan sistem proporsional terbuka itu. Artinya, tetapi menurut kami ini harus kita luruskan kembali pada konstitusi kita bahwa peserta pemilu anggota DPR dan DPRD itu adalah partai politik. Caleg orang per orang itu hanya bagian dari partai politik gitu. Begitu Pak Feni. Tapi kan seperti kita pahami dan sehari bahwa Indonesia kan merupakan negara demokrasi Pak, yang dimana kita berdasarkan nilai-nilai demokrasi Pancasila, dan azas dan prinsip dari Pancasila sendiri itu kan adalah seperti kalau kita menerapkan mekanisme sistem proporsional terbuka Pak, gimana tanggapan? Letak demokratisnya di mana saya tanya? Ya seperti apa masyarakat Indonesia bisa tahu kan Pak, ini siapa calonnya. Kalau seperti yang mungkin yang kita baca-baca dari dengan proporsional tertutup, gitu apakah kan? tidak tahu calonnya? Calonnya di Pampang juga. Calon A, Pak Santo, Pak siapa namanya? Beni, calon di Dapil ini. Wah saya nggak suka, partainya nggak usah dipilih. Jadi kan ada di Pampang juga di TPS. Dengan proporsional terbuka sekarang pun juga namanya aja nggak ada fotonya. Artinya masyarakat memilih partainya Pak, bukan calon legislatif. Iya, partainya. Tapi kan terjelas kalau masyarakat memilih partai A dan tidak suka dengan calegnya, nggak usah dipilih partainya. Jadi selesai, itu calegnya nggak akan terpilih semua. Pak Santo tadi, Pak Beni, selesai. Pak Sama Santo tadi mengatakan bahwa ini kan konstitusi. Jadi kalau sampai saat ini memang konstitusi ini kan dibacanya berbeda. Jadi sesuai tafsir masing-masing. Kalau tadi ya partai politik sebagai peserta pemilu. Tetapi di pasal yang lain, utamanya pasal 1 ayat 2 gitu kan menyatakan bahwa kita asasnya demokrasi. Jadi artinya kedaulatan di tangan rakyat. Jadi kalau sistem terbuka artinya kan rakyat langsung terlibat, partisipasi masyarakat langsung terlibat. Ya tapi itu tadi karena tidak menutup penafsiran-penafsiran berbeda. Maka oleh sebab itu ya kita tunggu aja lah tanggal 17. Menurut saya ya apapun keputusan itu ya nanti jangan dikira ya katakanlah kita ya bukan pernyataan sikap. Apapun nanti keputusannya kalau memang itu sesuai dengan konstitusi dan lain sebagainya, sesuai dengan kondisi objektif masyarakat Indonesia, saya pikir apapun sistemnya ya partai itu nggak bubar. Artinya ya Nasdem pun utamanya di wilayah, walaupun kita mendukung terbuka, apapun yang terjadi kalau itu memang sesuai dengan konstitusi,
ya partai tidak akan bubar lah, intinya begitu. Kita akan tetap ikut pemilu. Dengan sistem proporsional tertutup juga tidak berarti tidak demokratis. Konstitusi itu open legal policy, jadi tidak diatur di dalam undang-undang dasar itu menggunakan sistem apa. Itu terserah pembentuk undang-undang. Hari ini dengan proporsional terbuka ya kita jalani, tapi ketika ada putusan MK yang secara konstitusional sah menetapkan nanti ya, katakanlah kita berandai-andai atau tadi pertanyaannya kan andai. Undang-undang sistem terbuka ya itu demokratis menurut MK. Itu, dan dengan proporsional tertutup bukan berarti kemudian masyarakat tidak partisipasinya dibelenggu, enggak. Kalau tidak suka dengan calon yang diusulkan partai politik, jangan pilih partai politiknya, selesai. Kalau sekarang kan kalau tidak suka dengan caleg ya jangan pilih calegnya. Tapi kan itu menjadi sangat liberal, padahal demokrasi Pancasila seperti yang Feni tadi sampaikan ya tidak berprinsip liberal, kita kan berprinsip gotong royong. Itu yang ingin kami meluruskan, bahwa dengan sistem proporsional tertutup ini partai politik memiliki kedaulatan. Ini simpelnya begini kedaulatan itu. Misal saya di PD Perjuangan, saya berjibaku sejak tahun 2000. Saat ini saya tanya, sejak kapan sejak Nasdem berdiri aktif? Dan ini harus diapresiasi oleh partai ya kan? Iya, betul. Salah satu bentuk apresiasi partai kepada kadernya adalah dicalonkan menjadi anggota legislatif. Kita sudah berjubel, tidak cari duit di mana-mana, katakanlah ya dengan seadanya, tidak punya dana yang besar. Begitu ditarungkan di legislatif dengan sistem terbuka, dibiarkan terbuka begitu saja, partai tidak punya endorsement secara real. Ya yang terjadi partai kemudian secara pragmatisme politik terjadi di proses rekrutmen, tidak hanya di pemilu, mencari tokoh-tokoh. Saya pikir teman-teman partai lain sudah paham lah, mencari tokoh-tokoh dicalonkan untuk yang kemarin, atau pengusaha atau siapapun yang kemarin punya tidak dicalonkan di partainya ditarik untuk jadi suara. Ini kasihan Mas Reza, teman-teman mahasiswa juga. Teman-teman mahasiswa ini belajar politik, kemudian aktif, anti korupsi, anti ini, kemudian masuk di partai politik, tidak bisa punya akses karena tidak punya modal dan tidak populer, susah masuk. Tapi tadi ada yang menarik juga. Gitu. Yang menarik Mas Budi. Jadi Mas Santo sama Mas Budi? Mas Santo. Jadi memang kalau kita melihat kondisi existing masyarakat kita saat ini, saya pikir memang kalau tertutup itu apakah mungkin dia akan melacak? Tadi kan sistem tertutup pun masyarakat bisa melihat calonnya. Wong masyarakat kita ini kan belum, secara demokrasi kan belum terlalu matang. Dengan kondisi tertutup, saya agak khawatir kalau seandainya ada awareness dari masyarakat kepingin, wah kalau partainya ini calonnya siapa, itu akan susah. Jadi ya memang kalau dengan sistem terbuka, secara tidak langsung kan warga masyarakat kan akan tahu namanya, dia akan mengenal. Cuma kalau seandainya hanya tanda gambar, ya boro-boro deh mereka mau cari seandainya siapa yang nomor 1, nomor 2 dan seterusnya, calon-calonnya pas atau tidak. Jadi itu menurut saya kita sudah melakukan itu dulu sampai tahun 99 ya, sudah melakukan itu, dan kehendak warga masyarakat artinya kehendak kita sudah berapa kali pemilu dengan sistem terbuka. Kenapa? Sederhana sebenarnya, bagaimana melibatkan warga masyarakat ya, atau partisipasi masyarakat dengan kondisi existing mereka. Dengan sistem terbuka kan lebih sederhana, mereka mau menyoblos ya menyoblos, seandainya siapa tokoh yang dekat dengan mereka dan lain sebagainya. Jadi itu satu istilahnya latar belakang kenapa 8 partai termasuk Partai Nasdem itu tetap inginnya dengan sistem terbuka. Oke, baik teman-teman. Sepertinya semakin lama kita mengobrol, obrolnya semakin menarik aja ya. Jadi kita break sementara ya. Jadi istirahat dulu, silahkan diseduh kopinya biar santai. Terus break dulu. Baik, kembali lagi bersama kami di Sapa Suara Pemuda Nusantara. Dan tentunya masih bersama dengan narasumber-narasumber kita yang keren-keren ya, luar biasa. Nah, karena tadi kita sudah menyimak ya sedikit penjelasan dari narasumber kita. Langsung aja mungkin tanggapannya Mas Benny sendiri nih. Bagaimana sih menurut pandangan teman-teman mahasiswa khususnya mengenai perjalanan pemilu di Indonesia saat ini? Apakah sudah jujur, adil, atau bagaimana? Karena tentunya sebagai mahasiswa terus ikut serta ya mengontrol arah kebijakan politik gitu. Ya, kalau bicara terkait dengan jujur adil tentu belum sempurna terkait dengan itu. Jadi
Saya tarik kembali terkait dengan tema hari ini. Jadi terkait dengan pemilihan tertutup dan terbuka ini. Nah, di sisi lain juga terkait dengan sistem ini, masih sebagian besar terkait dengan edukasi terkait dengan pemilu ini yang belum menyebar ke pelosok negeri ini. Yang pertama, banyak sekali kalau misalnya di terbuka juga banyak sekali terkait dengan teknis memilih juga masih sangat minim terkait dengan informasi tersebut, apalagi tertutup seperti itu. Nah, di sisi lain juga apabila dilakukan dengan tertutup itu partailah yang menentu siapa yang akan sebagai pemenangnya, yang ditentukan oleh nomor urut. Nah, dan juga terkait yang kedua, pilihan rakyat juga yang difavoritkan calegnya ini cenderung minim, tidak akan terpilih. Nah, menurut saya sekarang masyarakat ini hak yang sangat diinginkan mereka itu hak memilih mereka, itu pun sekarang diambil oleh sistem tersebut. Nah, makanya sayang sekali apabila hak daulat yang dimiliki rakyat yang hanya sekarang secuil itu pun harus diambil menurut saya. Nah, maka dari itu menurut saya terkait dengan sistem ini mungkin lebih dikomplekskan lagi terkait dengan mekanisme. Oke lah, sekarang kita ada undang-undang, toh juga undang-undang belum melakukan perubahan. Nah, kalau misalnya yang tadi saya bicarakan terkait dengan putusan semua akan dilakukan di MK. Nah, sekarang ini makanya kalau misalnya semua keputusan ada di MK itu menjadi suatu keputusan yang menurut saya sakral ya. Apapun yang di MK keluarkan itu pasti semua akan ikuti. Nah, menurut saya mungkin akan kedepannya masyarakat ini diedukasi terkait dengan pemilihan ini. Nah, mungkin sekarang yang tadi sudah jelaskan Pak Oli terkait dengan sistem yang tertutup sudah pernah terjadi, terbuka juga sudah pernah dilakukan. Nah, menurut saya untuk masyarakat dan milenial ini kita jangan dibohongi agar supaya memenangkan kekuasaan. Nah, setelah itu sudah tinggalkan. Nah, makanya jangan tebarkan janji manis untuk mendapatkan simpati dari masyarakat tersebut. Nah, mungkin dari saya itu. Oke, baik Pak. Sebelumnya itu Pak Santno, mohon maaf nih, PDIP sendiri kan merupakan partai yang pertama kali ya mengajukan gugatan sistem ini. Enggak, salah. Bukan, kita tidak mengajukan gugatan. Mendukung kurang lebihnya. Mendukung pun relatif hanya karena ya kita tidak ada fungsinya mendukung terhadap gugatan MK atau yang menentukan 9 hakim konstitusi itu. Tapi secara wacana kita mendukung itu. Gitu. Bukan kita menggugat, perlu diluruskan ya. Partai tidak menggugat. Warga masyarakat yang menggugat, dan itu aspirasi dari masyarakat. Kemudian saya luruskan kembali bahwa dengan sistem proporsional tertutup bukan kemudian merenggut kembali hak masyarakat untuk memilih calonnya. Dengan proporsional tertutup masyarakat juga yang menentukan siapa yang terpilih itu juga masyarakat melalui partai politik. Kalau calon-calon yang partai politik tidak kemudian secara terbuka menyampaikan siapa calonnya, nggak usah dipilih. Artinya sederhana saja. Gitu ya Pak ya? Ya, partai politik hanya mengajukan calon. Ini loh nomor urut 1 ini yang terbaik menurut kami. Yang nomor 2 terbaik kedua menurut kami. Yang ketiga dan selanjutnya. Masyarakat kemudian bohong kali, kamu bohong, nggak usah dipilih. Selesai itu tugas, dan jangan juga meremehkan kemampuan masyarakat untuk menilai calon-calon atau partai politik. Sudah berpengalaman dari tahun ke tahun, sejak tahun 55 tadi disebutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dikeluhkan soal rumitnya, edukasi cara memilih terhadap masyarakat, ya betul. Kemudian membuat waktu yang kemudian mengorbankan, kalau pemilu kemarin sampai ada yang korban. Kalau dengan sistem proporsional tertutup, itu sangat sederhana sekali. Masyarakat itu memilih calonnya, menggunakan haknya dengan memilih coblos atau centang tanda gambar partai, selesai. Tidak perlu mencari nama yang kecil-kecil itu. Kita semua kemarin dibohongi oleh publik gitu. Pasang gambar gede-gede, foto ya kan? Iya, betul. Yang nyalek-nyalek itu. Tapi begitu di surat suara nggak ada fotonya. Nggak ada fotonya, cuma ada nama kecil-kecil itu. Bahkan ada beberapa calon itu yang dia punya nama panggilan katakanlah. Bambang dari Bams gitu, yang terkenalnya Bam, tapi namanya Bambang. Nggak ada nama Bam, jadi dia salah nulis. Salah nyoblos gitu. Karena apa? Rumitnya teknis mencoblos.
Nah, dengan sistem proporsional tertutup itu diselesaikan dengan mencoblos tanda gambar saja. Soal kemudian partai dianggap tidak proper mengusulkan calon, nggak usah dipilih, selesai, dan itu sangat gampang sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi saya ingatkan, dengan sistem proporsional tertutup, affirmative action terhadap berbagai tokoh masyarakat itu bisa lebih mudah diwujudkan, misal kepada perempuan. Taruh di nomor 1 perempuan misalnya, yang kaum difabel, aktivis mahasiswa, ini teman-teman ini bisa ketika berkomunikasi dengan partai dan partai juga butuh suara mahasiswa, taruh di nomor jadi. Dulu kita merekrut teman-teman aktivis mahasiswa seperti Budiman Sujatmiko, Masinton Pasaribu, itu salah satunya apa? Untuk merekrut atau merebut hati masyarakat yang sudah gaduh dengan teman-teman aktivis mahasiswa. Nah, itu juga bisa dilakukan oleh partai-partai lain gitu. Artinya apa? Affirmative action terhadap kelompok-kelompok masyarakat. Pedagang kecil selama ini hanya bisa demo-demo saja ketika digusur, tidak punya wakil kok. Tapi dengan sistem proporsional tertutup itu bisa dijamin ketika dia nomor urut 1 misal. Tapi pedagang kecil yang memang punya visi, misi dan dedikasi yang baik terhadap partai. Ya, pikir itu kelebihan dari proporsional tertutup. Tapi sekali lagi saya ingatkan, ini bukan soal kelebihan dan kekurangan, tetapi meluruskan kembali amanat konstitusi bahwa peserta pemilu anggota DPR dan DPRD itu adalah partai politik, sehingga kedaulatan partai lah yang juga harus diberi jaminan ruang. Kemudian untuk PAW, tidak bisa partai politik kalau dengan sistem proporsional terbuka, tidak bisa melakukan PAW ketika kadernya itu tidak kerja sama sekali. Tidak bisa PAW, harus rumit mekanisme PAW-nya ketika calegnya atau anggota DPR tidak berfungsi. Kalau dengan sistem proporsional tertutup bisa sewaktu-waktu, walaupun kemudian juga tidak bisa otoriter karena ada mekanisme hukum, ketika dipecat secara sewenang-wenang bisa menggugat di pengadilan. Itu mekanisme-mekanisme demokratis bisa disiapkan. Kekhawatiran tadi teman-teman mahasiswa, saya pikir bisa kita jawab. Oke Pak, lalu seberapa yakin Pak gugatan ini bisa diterima oleh MK? Saya tidak mengamati itu, saya tidak memonitor perkembangan di MK, dan sepanjang saya tahu MK itu unpredictable. Jadi beberapa hal kayak ini, sekali lagi juga meluruskan. Pemilu tahun 2009 itu sistemnya proporsional tertutup terbatas. Jadi yang digugat itu bukan proporsional tertutupnya, tapi terbatasnya. Terbatasnya. Jadi dulu ada aturan itu kalau 30% mendapatkan suara 30% dari BBB baru bisa otomatis jadi anggota DPR atau DPRD. Nah, itu yang digugat dan itu yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi jangan, istilahnya Pak Mahfud MD itu kalau saya mengutip ya jangan banci lah, kalau mau ngatur ya terbuka atau tertutup. Artinya dulu Pak Mahfud MD yang dalam hal itu adalah hakim konstitusi yang memutuskan, memberi ruang kalau mau gugat ya nggak apa-apa. Itu nanti akan dikasih oleh 9 hakim konstitusi, dan seberapa potensinya saya nggak tahu. Satu, saya tidak pernah berdiskusi dengan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua ya kita nggak tahu. MK itu punya ininya sendiri dalam mentafsir Undang-Undang Dasar 45. Tuh kalau disuruh memprediksi ya bukan dukun saya. Yang penting kita partai politik sebagai peserta pemilu siap dengan segala aturan yang ada, terbuka, tertutup. Siap. Baik, lalu bagaimana tanggapan Bang Reza? Kenapa dari Partai Nasdem sendiri ya yakin bahwa sistem pemilu terbuka itu sudah ideal sesuai dengan sistem pemilu di Indonesia, sedangkan seperti yang dijelaskan Bang Santo tadi, ongkos politik itu sangat mahal dan tidak banyak dari kandidat caleg merogoh kocek yang sangat tinggi. Bang Reza, gimana tuh? Iya, seperti yang saya ungkapkan di awal tadi bahwa tertutup dan terbuka sudah pernah kita lakukan, ya toh? Artinya sudah sama-sama kita bisa lihat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan terbuka seperti apa, kekurangannya seperti apa, kemudian tertutup juga kelebihannya seperti apa, tadi kekurangannya juga ada gitu kan. Nah, artinya pada saat ini kan kita sudah nyaman-nyaman saja nih dengan terbuka. Nah, kemudian ini juga lebih
didukung lah ya. Paling tidak ya malam ini kan teman-teman mahasiswa ya saya yakin sebagai wakil warga masyarakat lebih cenderung kepada yang terbuka karena lebih demokratis. Tetapi lagi-lagi saya sebenarnya kalau mengulang-ulang kan karena sudah banyak nih kalau secara nasional kan di TV di mana-mana itu sudah debatnya sudah lebih inilah ya, artinya saya tidak mau mengulangi perdebatan-perdebatan itu. Cuma betul tadi kita di daerah ini ya pokoknya kita tunggu, artinya kalau Nasdem kan sudah jelas mereka posisinya seperti apa ya, kita tinggal menunggu itu saja. Artinya kalau kami di daerah ini ya siap, karena kalau memang terbuka itu yang kita harapkan. Artinya tetap demokrasi kita dalam bayangan kita ya tidak setback tadi, walaupun kalau dia ngomong setback mesti debatable lagi gitu kan ya. Tapi ini ya karena memang satu kami dan fraksi-fraksi yang lain kalau kita lihat di Jakarta itu kan sudah menolak. Kedua kita di daerah ini ya pokoknya kalau ditanya bagaimana Pak Reza dengan ini, ya hari ini jam ini kita masih terbuka. Secara de jure kita masih terbuka. Tanggal 17-nya berapa hari lagi? Ya artinya secara de facto de jure kita masih terbuka. Nah nanti kalau sudah tertutup undang saya lagi, podcast lagi. Saya tidak mau berandai-andai, nanti polemiknya jadi membesar. Karena apa? Betul tadi ini kan ranahnya sudah di MK. Ada warga masyarakat yang apa istilahnya men-JR ya, menggugat itu ya, kita tunggu saja. Ya memang apa harapan, kalau harapan saya pribadi ya MK bisa lebih bijaksana lah ya, karena artinya melihat situasi kondisi secara nasional, apakah tepat, apakah seandainya nanti kalau seandainya ada keputusan ini harus dilakukan sekarang atau bagaimana, ini kan ada pertimbangan-pertimbangan. Karena menurut saya ya kalau kita hanya hitam dan putih aja terhadap penerjemahan undang-undang juga implikasinya seperti apa gitu ya. Karena kebetulan kan ini orang sudah berjalan ini. Timing pemilu sudah berjalan. Kita sekarang udah tahapan apa. Nanti kalau ada perubahan-perubahan ini kan juga jadi PR. Bagaimana kesiapan itu. Nah, ini menurut saya ya hakim-hakim di MK juga harus di samping melihat itu juga kondisi situasional. Karena apa? Apakah urgent sekarang ini tertutup? Apakah urgent itu sekarang ini terbuka? Ini kan juga pertanyaan. Uang dua-duanya pernah kita lakukan. Kecuali kalau yang ini menjadi inkonstitusional. Nah, kalau seandainya nanti keputusannya bahwa yang terbuka ini tidak sesuai konstitusi ya berarti kan 3 pemilu yang lalu inkonstitusional. Pernah kita coba semua ini. Artinya dua-duanya ya dalam tanda petik nggak ada masalah. Artinya pernah kita lakukan. Nah lalu pertimbangannya alangkah idealnya kita melihat situasi kondisi nasional sekarang. Ya toh apakah kita selalu berpolemik soal ini, padahal katanya 2023 ini ekonomi gelap gitu kan. Ya warga masyarakat pun lebih biar fokus kepada hal-hal yang ya bukan hanya carut marut seperti ini ya, walaupun memang kita orang politik, ini menjadi sesuatu isu yang penting nggak penting lah. Kalau saya bilang tadi kan kalau menarik sih nggak juga, saya nggak menarik. Apalagi saya Bapilu, kalau tertutup terbuka kan ada konsekuensi yang harus kami lakukan. Saya harus siap apapun keputusan itu. Tetapi ya hari gini kok tiap hari saya melihat ada podcast yang soal terbuka tertutup. Kita tunggu tanggal 17 saja. Jawabannya ada di tanggal 17 ya? Tanggal 17. Oke, langsung aja ke Bang Benny mungkin nih Bang. Jadi menurut Bang Benny sendiri, jika teman-teman mahasiswa nanti ikut menolak sistem ini atau ikut serta mendukung sistem ini, kira-kira tindakan apa sih yang bakal dilakukan jika MK menolak atau mengabulkan sistem ini ya? Atau mungkin teman-teman mahasiswa akan melakukan aksi atau semacam judicial review ke MK? Ya, kalau untuk langkah dari mahasiswa sendiri juga yang pertama yang tadi saya katakan dasarnya. Sekarang ini masyarakat ini hak mereka itu hanya tinggal secuil untuk memilih dalam sistem pemilu ini. Nah, saya melanjutkan terkait dengan dikatakan Pak Oleh lagi, apakah sistem tertutup itu sekarang urgensi? Itu yang pertama saya garis bawahi. Nah, terus yang kedua terkait dengan bagaimana mekanisme atau produk undang-undang yang mengatur terkait dengan pemilu ini, toh itu juga tidak ada yang dirubah di situ. Nah, dua-dua sudah pernah dicoba. Dasarnya yang sekarang masyarakat inginkan itu, mereka itu ingin diwakilkan aspirasinya. Makanya tadi saya headline apa yang saya sampaikan tadi. Yang terbuka saja aspirasi yang untuk si pemilihnya atau calonnya akan terpilih pun toh juga terkadang dihiraukan, apalagi tertutup. Nah, dan juga tertutup ini kan tongkat estafet yang ingin partai lakukan apabila misalnya si A ketua partai, pasti dia akan menaruhkan
fighternya itu di nomor urut yang paling atas tentunya. Benar yang tadi dikatakan Pak Santo tadi. Nah, makanya itu yang ingin masyarakat mau apabila ketika dipilih itu aspirasi mereka itu ingin didengarkan, itu aja sih yang dasarnya. Nah, makanya kalau misalnya terbuka apa tertutup itu kepentingan siapa sih? Masyarakat apa partai politik. Nah, itu yang masyarakat terkadang percuma saja kita coblos, mendingan golput. Nah, kan begitu. Nah, ini yang saya melihat bahwasanya sogok menyogok, saya kembali lagi, sogok menyogok, jila menjila di antara partai politik cenderung akan terjadi karena akan mempertaruhkan nomor urut. Ada potensi. Iya, ada seperti Saya itu. luruskan gini ya. Jadi, Jangan diklaim tapi dikotomi masyarakat dan partai politik itu. Tapi jangan sampai kemudian selalu kita perkuat dikotomi itu agar partai politik kemudian tidak terasing dari masyarakat. Oke. Jadi yang namanya partai politik itu adalah organisasi masyarakat yang kemudian diberi ruang oleh Undang-Undang Dasar untuk ikut di dalam pemilihan umum gitu. Banyak organisasi masyarakat yang lain, tapi yang diberi hak untuk ikut di dalam pemilihan umum menempatkan anggota-anggotanya di parlemen atau di eksekutif itu partai politik. Nah, itu bagian dari masyarakat. Artinya kalau tadi bilang sistem pemilu ini untuk kepentingan partai politik atau masyarakat, ya itu tidak bisa didikotomi seperti itu begitu. Karena bagaimanapun juga partai politik semua kalau ditanya pasti hanya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Semakin baik partai politik, semakin kuat partai politik, maka perjuangan untuk aspirasi masyarakatnya juga semakin baik begitu. Tapi ketika kemudian direduksi dengan sistem pemilu yang liberal, yang kemudian aktivis-aktivis partai politik yang sudah dikader, saya ini kebetulan kepala Badiklat dan sejak tahun 2002 mengurusi kaderisasi. Sudah sangat lama ya Pak. Seolah-olah percuma saja ketika kita mengkader, tapi kemudian kalah sama pendatang-pendatang baru yang punya modal, yang ini, yang kita kan harus terbuka juga dengan sistem pemilu yang terbuka itu kan kita tidak bisa juga tertutup begitu. Nah, ini yang menjadi apa istilahnya latar belakang kita tidak hanya hari ini saja kita ngomong pemilu sistem proporsional tertutup sejak tahun 2008 dan harapan saya putusan MK itu kalau memang benar tanggal 17 besok ya alhamdulillah. Artinya apapun putusannya dalam waktu dekat ini, karena apa? Mengingat sejarah pernah dilakukan oleh MK yang kemudian itu mengaborsi sistem yang sedang berjalan. Di tahun 2008 itu dulu sistemnya proporsional pemilu tertutup terbatas, tapi kemudian diputuskan MK di tengah jalan dan itu calonnya sudah ada. Kemudian ada putusan MK terbuka, waktunya semua liar begitu. Artinya partai tidak diberi ruang untuk bersiap-siap. Kita sebagai peserta pemilu tidak diberi ruang untuk bersiap-siap tahun 2008 yang lalu. Nah, kalau putusan MK dalam waktu dekat seperti yang disampaikan Mas Reza tadi tanggal 17 dan ini proses tahapan pemilu belum masuk pada pencalonan, artinya kita sudah bisa bersiap-siap sejak awal. Maka ketika proporsional tertutup, maka kita menyusun calonnya seperti ini agar masyarakat percaya pada partai kami, partai kita yang mengusulkan calon-calonnya seperti ini, dan kita ada ruang untuk mengumumkan siapa calon-calonnya, memberi edukasi pada masyarakat agar tidak dibilang kucing dalam karung itu. Walaupun sebenarnya tidak juga seperti itu. Kalau nggak suka ya partainya jangan dicoblos, sesederhana itu. Kalau tidak tahu calonnya siapa, nggak usah dicoblos partainya. Kalau nggak suka sama pemimpin partainya, nggak usah dicoblos partainya. Itu kalau proporsional tertutup seperti itu. Artinya kalau tanggal 17 atau dalam waktu dekat ini diputuskan MK, ya artinya partai punya ruang untuk bersiap-siap dengan sistem yang baru atau ya kita lanjut dengan sistem yang sudah ada ini gitu. Itu yang artinya yang harapan kami sih. Ya. Artinya jawabannya kita tunggu di tanggal 17 nanti ya. Dan apapun keputusannya. Informasinya. Sidang di tanggal 17. Okay. Malah beliau yang memonitor, kita aja nggak monitor. Jadi apapun keputusannya mau tertutup mau terbuka siap semua gitu ya Pak? Iyalah harus siap, kalau nggak siap nggak ikut pemilu. Oh iya, betul sekali. Nah terus harapan kita begini Mbak Vina, bahwa